Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rebel Rondani dengan NPM 23.245. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terkait hasil analisis jurnal hukum dan antropologi dengan judul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum. Nah, penulisnya ini ada Andi Dewi Pratiwi dari institusi Universitas Sulawesi Barat tahun 2021. Nah, untuk latar belakang, ya poin pertama itu ada keberagaman. Indonesia memiliki sistem hukum adat yang hidup dan berdampingan. Jadi, pada dasarnya hukum adat di Indonesia ini memiliki banyak beragam dan juga saling berdampingan dengan kehidupan masyarakat masing-masing. Kemudian, ada hukum yang hidup. Hukum adat berkembang secara dinamis dalam kehidupan masyarakat. Artinya, dinamis ini terus berlanjut atau keberlangsungan secara terus-menerus atau bergulir terus-menerus tanpa adanya terhenti. Kemudian ada pendekatan antropologi, melihat hukum dalam konteks sosial budaya yang lebih luas. Jadi, pendekatan antropologi ini kita bisa melihat bahwasannya sosial budaya ini akan jauh lebih luas gitu. Kemudian anda melampaui normatif. Hukum harus dipahami sesuai realitas sosial, bukan hanya teks. Nah, artinya kita harus melihat bagaimana kehidupan atau aturan yang ada di dalam masyarakat bukan hanya di dalam teks saja. Oke, next. Kemudian yang ketiga itu pengertian antropologi hukum. Nah, untuk secara singkat, definisi ini ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, kebudayaan, dan sistem hukum. Nah, berfokus kepada mengkaji perilaku hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Posisi hukum dipandang sebagai bagian dari hasil kebudayaan manusia. Cakupan meliputi praktik sosial, kebiasaan, dan norma yang mengatur kehidupan bersama. Kemudian hukum adat, pengertian dan karakteristik. Untuk pengertiannya, bukan hukum yang dikodifikasi secara tertulis. Jadi hukum adat ini bisa dibilang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi secara langsung. Kemudian poin kedua itu tumbuh alami dari kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga itu berasal dari kebiasaan yang berulang. Nah, poin keempat itu memiliki sanksi sosial bagi pelanggarnya. Nah, untuk kata karakteristiknya itu sederhana, aturannya itu mudah untuk dipahami, fleksibel, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kemudian poin ketiga itu berbasis kesadaran, bukan paksaan dari negara. Kemudian poin keempat itu efektif, mudah diterapkan dalam kehidupan. Next, hukum sebagai budaya. Poin pertama, lahir dari nilai masyarakat. Hukum bukan produk negara semata, melainkan lahir dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat, entah itu masyarakat adat ataupun masyarakat biasa. Nah, hukum ini itu dari dulu lahir eh, bukan hanya sekedar produk negara semata. Kemudian nomor dua, fungsinya itu adalah sebagai kontrol sosial, mengatur perilaku warga dan memastikan ketertiban sosial. Jadi agar masyarakat ini tidak eh, tidak melakukan banyak pelanggaran, contohnya seperti melakukan kejahatan ataupun yang bisa merugikan bagi masyarakat lain. Nah, dengan adanya hukum ini, masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Kemudian, poin ketiga itu menjaga keteraturan. Nah, hukum adat ini menciptakan harmoni antara anggota komunitas secara alami. Jadi, mereka ini secara tidak langsung menciptakan harmonisasi antar anggotanya ataupun antar masyarakat. Yang keempat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama bisa jadi faktor ekonomi, politik, dan sosial turut membentuk perkembangan hukum adat. Next. Nah, hubungan hukum adat dan dengan antropologi ini dibagi menjadi empat. Yang pertama itu objek kajian. Hukum adat menjadi objek studi utama dalam antropologi hukum. Kemudian pendekatan sosial dipahami dari sudut pandang kehidupan masyarakat. Kemudian poin keempat tidak terpisah, artinya hukum dan budaya ini saling terkait
dan mempengaruhi. Poin keempat itu ada nilai lokal, jadi mencerminkan keadilan turut menurut pandangan masyarakat lokal. Nah, untuk tujuh itu ada penyelesaian sengketa adat. Yang pertama itu ada pengaduan, dari mulai laporan dan pengumpulan bukti-bukti. Yang kedua itu musyawarah didiskusikan oleh lembaga adat atau bisa jadi oleh ketua adat. Kemudian yang ketiga itu baru sanksi penentuan hukum adat oleh ketua adat itu sendiri. Kemudian nomor empat itu pelaksanaan eksekusi sanksi bersama. Prinsip utamanya itu yaitu musyawarah perdamaian tokoh adat dan lebih cepat. Untuk kesimpulannya itu relevansi hukum adat dalam kehidupan modern ini sangat cukup luas. Ada 4 poin yaitu sebagai hukum hidup, hukum adat tetap eksis dan relevan di tengah modernisasi hukum nasional. Kemudian poin kedua, pendekatan sosial. Antropologi membantu memahami hukum secara kontekstual dan humanis. Yang ketiga itu ada kontrol sosial. Hukum adat menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat lokal. Kemudian poin keempat, relevansi nasional. Hukum adat tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.